Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arika Winda. Di video kali ini aku akan ngebahas review botol susu bayi anti kolik, anti tersedak, dan anti bingung puting. Langsung aja, ini dia videonya. Aku akan ngebahas dua botol susu yang aku punya dan aku akan nge-review satu-satu untuk menjadi referensi ibu-ibu di luar sana. Barangkali yang lagi bingung, kira-kira pilih botol susu yang mana ya yang bagus. Nah, di sini aku akan nge-review dua botol, yaitu botol susu dari He or She dan botol susu dari Philip Avent. Aku akan ngebahas satu persatu detail dan semoga ini bisa menjadi referensi dan teman-teman di luar sana bisa menentukan kira-kira kebutuhan dot bayi yang seperti apa sih yang dibutuhin untuk babynya gitu. Jadi dulu itu pemilihan botol susu untuk baby aku itu emang aku berencana memilihkan yang memang membuat dia itu biar nggak bingung puting. Pertama karena nantinya dia akan aku tinggal kerja gitu ya. Aku nggak pengen dia nggak mau sama dot karena kan mau nggak mau dia akan aku tinggal setelah aku cuti melahirkan nanti gitu. Nah terus yang kedua aku juga worry nih kalau misalkan dia nanti akan kolik dan sebagainya, karena kan botol susu itu kan memungkinkan banget dia menghisap udara di luar, menghisap susu yang dia punya kayak gitu. Karena ketika kita masukin susu itu ada udara-udara yang bisa kehirup sama dia, yang bisa membuat dia bisa kolik ataupun tersedak kayak gitu. Nah, maka dari itu pemilihan botol susu yang aku utamain pas awal-awal aku mau melahirkan itu adalah yang pertama, yang paling penting adalah yang anti bingung puting. Karena ternyata botol susu itu jenisnya banyak loh. Ada yang memang dia prioritasnya orientasinya anti kolik gitu ya, mencegah kolik biar nggak kembung. Ada juga orientasinya yang memang biar nggak bingung puting gitu ya. Ada juga orientasinya yang memang harga terjangkau. Ada orientasinya yang memang juga isi dotnya itu kapasitasnya banyak. Ada banyak banget jenis dot-dot susu atau botol susu yang memang dia orientasinya beda-beda. Dan menurut aku pribadi itu nggak bisa disamain. Kalau kita mau komparasikan gitu ya, itu nggak bisa apple to apple gitu loh, karena masing-masing dot itu punya orientasi sendiri-sendiri, tergantung ibu-ibu memilih dotnya yang sesuai kebutuhan bayinya seperti apa kayak gitu. Kayak misalkan aku waktu itu memang aku memprioritaskan adalah mengorientasikan botol susu pertama banget itu untuk biar dia nggak bingung puting dulu nih, biar dia tuh mau dulu nih pakai dot biar nggak bergantung banget sama aku untuk di BF full kayak gitu. Karena kan aku tinggal kerja, maka sebisa mungkin mengusahakan biar dia nggak bingung puting dulu. Oke, langsung aja. Aku akan review yang pertama adalah botol susu He or She. Ini adalah pemilihan botol susu pertama banget ketika aku mau lahiran. Karena ya tadi tuh aku mengutamakan banget, mengorientasikan banget biar dia nggak bingung puting. Nah, desainnya itu unik banget. Dia itu gede gitu loh, wide neck ya. Emang dia namanya juga ultra wide neck ya. Jadi botol susu yang memang dia didesain untuk memang biar bayi itu nggak bingung puting kayak gitu. Makanya ini agak gede gitu kan. Kalau misalkan kita lihat tas-tas yang buat botol susu itu, mungkin ini tuh juga kadang nggak muat karena terlalu lebar, terlalu gede banget, terlalu lebar. Nah, dia itu nipelnya menyerupai puting ibu. Terus selain itu bahannya itu full silikon. Nah, satu lagi adalah karena dia itu estetik. Aku sih suka ya sama desain sama warnanya, makanya aku pilih ini. Sebenarnya ada lagi pemilihan untuk He or She, satunya itu adalah komparasinya adalah Komotomo. Mungkin banyak banget yang udah tahu Komotomo ya. Tapi Komotomo itu silikon yang memang warnanya itu juga transparan, jadi kelihatan lah susunya. Tapi kalau ini tuh enggak kayak gitu loh. Kelihatan cuman enggak sejelas transparan. Tapi again, waktu itu aku komparasi dengan Komotomo. Tapi akhirnya aku pilih He or She karena aku suka desainnya, enggak pasaran gitu loh. Maksudnya enggak jarang orang punya, jadi aku suka banget sama ini. Jadi aku pilihnya ini. Nah, ini tutupnya warnanya putih kayak gini. Ini tutupnya warna putih. Terus di atasnya ada label He or She kayak gini. Terus di tengah-tengahnya ada label He or She-nya kayak gini. Nah, ini tuh kapasitasnya 160 ml. Jadi di sini juga ada tulisan takarannya nih, berapa milinya. Nah, cara bukanya gampang aja kayak gini, tinggal dilepas kayak gini biasa. Nih segini untuk tutup botolnya. Jarang kan ada botol susu yang bentuknya tuh gede kayak gini. Nah, ini adalah bentuknya mirip banget kan sama puting ibu, jadi kayak melebar gitu loh dia. Dan ini full silikon bahannya. Kalau tutupnya tadi ini bahannya plastik ya, jadi bahannya plastik, tapi kalau ini tuh full silikon. Bahkan ini juga full silikon nih.
Bahkan ini tuh sering banget jatuh tuh kayak bola gitu loh, jadi mental gitu, nggak akan pecah karena kan full silikon gitu. Tapi di sekelilingnya ini juga plastik yang pengaitnya ini. Dia menyerupai puting ibu banget nih, gede banget. Dan pertama kali baby aku pakai ini itu dia langsung mau. Pertama kali aku nyobain dia botol susu tuh ini, dan di Hiors ini dia mau, dia nggak bingung, dan dia bener-bener kayak minum sama ibu sama aku, karena kayaknya sih dia ngerasanya mirip gitu ya, puting nipelnya tuh kayak gini, terus dia tuh kayak ada kayak lubang kecilnya yang dia itu klaim untuk mencegah koliknya gitu. Jadi kayak dia mengatur sirkulasi udara di dalamnya gitu loh. Ini warnanya coklat kayak gini emang. Terus kapasitasnya cukup gede sih, 160 ml. Menurut aku cukup bisa dipakai untuk jangka panjang juga ya, kayak gitu. Babyku pas minum ini tuh sama sekali nggak bingung puting, langsung diminum kayak biasa aja gitu. Terus juga dia jarang tersedak. Orang rumah tuh minumin dia pakai ini tuh juga dia kayak tenang aja gitu. Dia ini kelebihannya juga adalah selama babyku pakai ini sih pengalaman memang belum pernah sih kolik gitu. Tapi aku nggak ngerti juga ya, karena faktor kolik kan juga nggak hanya satu dari botol susu, tapi juga dari makanan dan minuman ibunya dan lain-lain kayak gitu. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja dia gitu. Nah terus selain itu aku sukanya di botol ini itu adalah, ini aku tutup dulu ya, dia itu kompartemennya tuh sederhana dan gede-gede. Jadi kalau dicuci itu dia gampang, nggak kayak botol susu yang agak banyak kompartemennya sama atau kecil ya, itu kan kadang disikatnya agak susah ya. Jadi kalau ini tuh cenderung lebih simple dan lebih cepet nyucinya gitu, dan cuci steril tuh cepet banget gitu, karena cuman ini aja udah gede kan. Terus habis itu nipelnya ini, terus ini tuh juga mudah dibersihin nih, tunjukin caranya nih, ini tuh juga mudah dibersihkan banget, tinggal dilepas aja ininya kan, terus udah. Jadinya tuh cara menyikatnya juga gampang banget gitu. Bahkan nuangin ASI yang dari kantong ASI juga gampang banget, tinggal masuk bleng gitu, nggak pakai tumpah, nggak pernah tumpah aku pakein gitu. Cuman emang kelemahannya di warna botol susunya yang coklat. Kadang tuh kita nggak ngerti ini sampai mana sih dia udah habis apa belum, kayak gitu tuh. Seringnya tuh baby aku tuh ketika minum ini tuh aku taunya pas habis tuh suaranya udah kayak dia kayak nyedot angin itu, aku udah paham kalau itu udah habis. Tapi kalau lagi diminum biasa tuh kayak kadang masih seberapa sih, karena kan emang coklat kayak warnanya, jadi kurang kelihatan. Terus sama yang kedua, kekurangannya lagi adalah pernah beberapa kali aku pakein ini tuh rasanya tuh udah ketutup, cuman kayak masih ada yang keluar gitu loh susunya. Aku nggak ngerti ya, emang harus make sure karena ini lebar, emang harus make sure banget dia tuh ketutup sempurna dulu baru diminumin itu. Jadi kalau enggak itu agak keluar. Kalau misalkan udah rapat sempurna harusnya enggak. Waktu itu aku emang enggak rapat gitu, karena keburu-buru dia udah rewel kan, udah pengen minum, jadinya agak kurang rapat gitu. Nah botol susu ini tuh harganya kalau nggak salah 200 sekian, nanti aku akan cantumin. Itu kemarin aku belinya di Shopee, sempat ada free ongkirnya gitu. Lumayan sih, ini membantu aku banget sampai bulan ketiga, umur 3 bulan, dan dia masih oke banget, dia masih mau pakai ini. Terus itu untuk review botol susu Hiorsi-nya. Sekarang aku akan beralih ke botol susu Philips Avent. Mungkin banyak banget dia yang udah pernah tahu Philips Avent ini, dan ini kayaknya mendunia banget gitu loh di kalangan ibu-ibu dan bayi-bayi gitu ya. Sebenarnya aku punya Philips Avent ini tuh pertama kali adalah kado. Ya udahlah ya, dikadoin, alhamdulillah ya, buat gantian aja sama yang Hiorsi ini gitu. Sekalian aku mau komparasikan gitu. Pertama-tama alhamdulillahnya kan dia white neck ya, jadi dia tuh mirip gitu loh sama yang Hiorsi tadi, gak jauh beda, white neck juga gitu. Jadi dia itu bukan yang lurus biasa gitu, tapi emang menyerupai puting juga. Ini juga aku pakein dari umur dia 0 bulan, pas baru banget lahir itu aku udah pakai ini juga. Si Avent ini tuh dari silikon juga, cuman dia tuh agak lebih tipis daripada yang Hiorsi tadi. Kelihatan kan nih perbedaannya nih, yang Hiorsi itu agak lebih tebal gitu loh. Nah terus kapasitasnya itu di 125 ml yang aku punya, tapi dia juga punya kapasitas yang lebih gede setahu aku, yang bisa dipegang buat anak-anak gitu loh. Dan dia tuh ada beberapa warna lucunya gitu.
Yang he or she ini juga ada beberapa warna tuh menyesuaikan dengan tutup dan ininya. Ada yang warna abu-abu kalau nggak salah. Si Aven ini juga sama, dia punya juga warna pink sama biru kalau nggak salah. Aku cenderung oke juga sama si Aven karena babyku juga cocok. Dia juga punya ini nih, garis ini untuk juga mengatasi antikoliknya gitu. Jadi juga dia punya cara juga untuk mengatasi antikolik itu. Dan sejauh ini baby aku juga suka sama ini. Alhamdulillah sampai dengan hari ini baby aku 3,5 bulan, baby aku masih pakai keduanya, masih gantian sama keduanya. Jadi itu sangat membantu banget gitu. Dan Aven ini kelebihannya dia kelihatan kalau misalkan dia udah mau habis, beda sama si he or she ini. Dan dia itu harganya juga cukup affordable banget daripada si he or she tadi gitu. Tapi sejauh ini memang goal aku untuk orientasi bingung puting itu berhasil, alhamdulillah. Dia sama sekali nggak bingung pakai dot, didotin sama neneknya, ayahnya atau siapapun itu dia masih oke banget pakai dua-duanya ini. Jadi aku pakainya gantian ini sama ini, Aven dan he or she. Aku akan coba tunjukin seberapa deras sih aliran botol susu he or she dan botol susu Philip Avens. Ini aku udah isi botol masing-masingnya itu air putih. Aku akan tunjukin seberapa deras sih aliran itu kalau misalkan dibalikin doang gitu ya. Kita akan tes aliran dari nipple-nya. Aku terbalikin ya. Nih dia keluar. Tetesannya sih nggak banyak, cuman emang dia terus netes. Nih, tuh. Jadi kemungkinan disedot ataupun enggak sama babynya, dia akan keluar gitu. Jadi baby akan nggak ada istirahatnya tuh untuk nyedot. Cuman ya cocok juga. Yang penting kan kadang juga ada kan nipple ibu yang juga bentuknya kayak gini. Gitu. Sekarang aku akan tunjukin untuk botol susu yang Philip Aven. Nih. Emang dia cenderung agak lebih deras daripada si yang he or she tadi. Tapi kalau dia itu nggak dihisap tuh kayaknya tuh dia nggak keluar nih. Per detik juga sih dia. 1 detik 1 tetes, 1 detik 1 tetes. Cuman nih ada momen dia itu juga berhenti. Nih aku terbalikin ini loh. Udah dari tadi dia nggak keluar. Jadi kemungkinan ketika dia nggak diisap sama bayinya itu dia nggak keluar. Tapi ketika diisap dia tuh alirannya cenderung terus-terusan kayak gitu loh. Mungkin mirip ya dengan puting ibu juga kayak gitu. Oke, ini untuk yang botol susu Aven. Pantasan si bayiku tuh cenderung tersedak karena dia itu nyedotnya tuh keras gitu loh, agak banter ya. Dia kalau nyedot tuh agak banter. Jadi ketika mungkin dia agak kebanteran tuh akhirnya keluar terus gitu kali ya. Makanya dia akhirnya mudah tersedak. Tapi sebenarnya ya karena dia nyedotnya banyak juga gitu loh. Ini keluarnya nggak ada nih. Ini hampir nggak ada nih dari tadi ya kan. Itu untuk review botol susu he or she dan Aven. Semoga review ini membantu moms di luar sana dalam menentukan sebenarnya perlu kayak gimana sih botol susu untuk baby aku kayak gitu ya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video Arika Winda selanjutnya.